Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang indah ini kembali saya adakan kajian sebagaimana kemarin kita sampaikan kepada saudara-saudara. Kajian kali ini masih ada kaitannya dengan kajian kemarin. Barangkali yang membedakan adalah kalau apa yang saya sampaikan kemarin terkait dengan saudara-saudara kita yang kebetulan beruntung sudah mendapatkan pekerjaan tetap, penghasilan tetap, tunjangan tetap, baik sebagai pengusaha, pedagang, maupun karyawan, maupun instansi pemerintah dan lain sebagainya. Namun kali ini sedikit berbeda bahasanya. Insya Allah akan saya sampaikan hal-hal yang barangkali menimpa saudara-saudara yang sampai hari ini masih kurang beruntung. Artinya kurang beruntung adalah sampai hari ini ada saudara yang belum mendapatkan pekerjaan tetap, belum mendapatkan penghasilan tetap, apalagi tunjangan, masih dalam keadaan sulit, menderita, cemas, khawatir, kesedihan yang mendalam. Sementara di sisi lain punya tanggung jawab besar, mencukupi keluarga, mencukupi anak istri, dan mencukupi orang tua barangkali atau saudara. Karena itu pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan barangkali akan menjadi support maupun menjadi kegembiraan hati dari dibalik dari kesedihan, penderitaan, kesulitan maupun kecemasan, was-was, khawatir. Di situ Allah memberikan sesuatu yang sangat mulia. Yang pertama adalah berangkat dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mansur Ad-Dailami fi Musnadil Firdaus min hadis Aliin, dari hadisnya sahabat Ali. Oh ya, ini kitabnya masih sama, Ihya Ulumuddin juz 2. Kata sahabat Ali, innallaha yuhibbu ayyara 'abdahu ta'abban fi talabil ma'isyah. Sesungguhnya Allah mencintai manakala Allah melihat hambanya sulit dalam mencari rizki halal. Nah, bagi saudara kita yang hari ini begitu susahnya mencari rizki halal, baik melalui usaha perdagangan atau ingin melamar perkantoran ataupun yang lain, yang sampai hari ini masih dalam keadaan susah payah, sementara tuntutan keluarga mendesak. Ada yang sampai hari ini barangkali sudah dikejar-kejar untuk membayar kontrakan rumah, kos-kosan, ataupun dikejar-kejar angsuran kredit, ataupun tanggungan-tanggungan yang lain, ataupun yang lebih parah barangkali dikejar-kejar pinjol dan seterusnya. Maka dibalik dari kesulitan mencari rezeki halal itulah ternyata Allah mencintainya. Ketika Allah sudah mencintainya, sungguh
kesedihan itu, kegelisahan itu sedikit terobati bagi mereka yang barangkali mengetahui bahwa saat itulah Allah sedang mencintainya. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan, minadz dzunubi dzunubun la yukaffiruha illal hammu fi talabil ma'isyah. Dari sekian dosa, beberapa dosa yang dilakukan oleh manusia, ada beberapa dosa yang tidak dihapus, kecuali penghapusnya itu adalah alhamu, prihatin, gelisah, menderita, sedih, khawatir, galau, dan seterusnya. Kegelisahan itu mampu menghapus dosa yang dilakukannya, gelisah dalam mencari penghidupan. Sungguh luar biasa maha besar Allah terhadap hamba-hambanya. Ketika Allah memberikan kemudahan pada hamba-hamba yang lain sebagai rahmat karunia-Nya, begitu pula Allah pun tidak meninggalkan pandangannya ketika melihat hamba-hambanya yang dalam keadaan menderita, susah payah, gelisah. Ternyata Allah sedang mengampuni dosa-dosa mereka. Saudaraku yang berbahagia, Rasulullah juga menjelaskan, man talabat dunya halalan wa ta'attufan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala iyali wa ta'attufan an jari 'ala jari la qiyamnoha wa wajhuhu kal qamar lailatal badri. Siapa orangnya mencari rezeki dunia dengan cara halal dalam rangka memelihara harga dirinya untuk tidak meminta-minta dan mencukupi kebutuhan keluarganya, bahkan lebih syukur lagi manakala mampu memberikan sebagiannya kepada para tetangganya, maka orang tersebut laqiyan moha wa wajhuhu kal qamar, kelak akan bertemu Allah di mana wajahnya akan bersinar seperti bulan purnama. Sungguh beruntung manakala ada orang yang betapapun dilanda kesulitan yang mendalam, tetapi tetap mempertahankan prinsip mencari rezeki dengan cara yang halal. Maka orang yang demikian inilah kelak di yaumil qiyamah akan bertemu Allah di mana wajahnya akan bersinar terang benderang seperti bulan purnama. Pada suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya di serambi masjid. Tiba-tiba para sahabat melihat sosok pemuda. Wa kana sallallahu alaihi wasallam jalisan ma'ala ashabi dzata yaumin fanadharu ila syabin lijaltin wa kuwatin wa qad bakaru yas'a. Ketika Rasulullah sedang berbincang-bincang duduk-duduk bersama para sahabat tiba-tiba melihat sosok pemuda lewat di depan mereka dengan tergesa-gesa, di mana sahabat tersebut gagah perkasa, kuat, jalan keburu-buru, berangkat pagi, entah menuju kemana. Melihat demikian, para sahabat mengatakan, melihat pemuda tersebut, sahabat Nabi berucap, waiha hadza, oh celaka itu pemuda. Di saat waktu yang hari-hari ini, saat ini kita sedang bersama Rasulullah,
Tetapi pemuda itu justru pergi entah kemana, celaka dia. Laukana syababuhu wa jalduhu fisabilillah. Andai saja masa mudanya itu dan masa kuatnya itu digunakan untuk di jalan Allah, maka pemuda itu akan menjadi pemuda yang beruntung. Itu kata para sahabat. Mendengar perkataan sahabatnya demikian, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu hadza. Hai sahabatku, jangan kau katakan itu. Ketahuilah bahwa fa innahu in kana yas'a ala nafsihi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dia, manakala dia keluar rumah, berangkat pagi, berusaha untuk mencukupi dirinya sendiri, lihat pihak supaya dirinya merasa cukup, anil mas'alati, untuk tidak meminta-minta. Artinya manakala dia bekerja dalam rangka menjadi pemuda yang mandiri, tanpa menggantungkan pada orang lain, wa yugniha anin nas, dan dia merasa cukup untuk tidak meminta kepada manusia, tidak minta uluran tangan pada manusia, fahuwa fisabilillah, maka dia perjalanannya berada di jalan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, wa in kana yas'a ala abawaihi dhaifaini, jika dia berusaha bekerja itu demi mencukupi kedua orang tuanya yang sudah lemah, yang sudah tidak berdaya apa-apa, au dzurriyyatin di'afin, atau untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih lemah, belum bisa apa-apa, liyughniyahum wa yakfiyahum, agar anaknya tercukupi, orang tuanya terpenuhi kebutuhannya, maka fahuwa fisabilillah, maka perjalanannya, usahanya itu dia berada di jalan Allah. Yang ketiga, kata Rasulullah, manakala dia bekerja usaha dalam rangka untuk tafakhuron, bermegah-megahan dan bermewah-mewahan harta, maka dia berada di jalan syaitan. Maka sahabatku, jangan berburuk sangka kepadanya, bahwa belum tentu pemuda itu pergi berangkat bekerja pagi-pagi bukan niat tafakhuron, takathuron, bukan niat bermegah-megahan, bukan niat untuk menumpuk-numpuk harta. Bisa jadi dia dalam keadaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, atau orang tuanya, atau anak-anaknya. Saudaraku, maka ketika ada orang berangkat pagi, habis sholat subuh langsung berangkat untuk berangkat kerja, maka disitulah Allah sudah memulai mencatat apakah dia bekerja untuk kebutuhan keluarga di jalan Allah, ataukah dia berangkat untuk berada di jalan syaitan. Oleh karena itu, mari sesi terakhir kajian kali ini saya mengajak manfaatkan waktu kita untuk tetap berusaha, baik usaha melalui tenaga, ataupun usaha melalui pikiran, atau usaha melalui profesi apapun bentuknya, kita tetap berusaha. Innallaha ta'ala yuhibbul mu'minal muhtarif, sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang menggerakkan tubuh jasadnya untuk bekerja.
Karena setiap langkah yang dilakukan oleh seseorang mukmin dalam rangka mencari pekerjaan, mencari ekonomi dan seterusnya, disitulah saatnya Allah sedang mencintainya. Sebagai penutup, Rasulullah menjelaskan ahallu ma akala rajul min kasbihi wa kulli bai'in mabrurin. Makanan yang paling halal yang dimakan oleh seseorang adalah makanan yang dihasilkan dari usahanya sendiri atau diusahakan dari hasil keringatnya sendiri tanpa menggantungkan orang lain. Itulah makanan yang paling halal. Wa ahallu ma akala al-abdu kasbu yatis soni idza nasaha. Makanan yang paling halal dimakan oleh seorang hamba adalah hasil jerih payah tangannya sendiri, manakala pekerjaannya itu dilakukan dengan ikhlas dan murni untuk mencari kebutuhan keluarga dan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya adalah, bagi saudara kita yang sampai hari ini belum beruntung mendapatkan pekerjaan tetap, penghasilan tetap, tunjangan tetap, bersabarlah, bahwa di balik kesulitan itu, pertama, Allah sedang mencintai kalian. Kedua, Allah sedang menghapus dosa kalian. Ketiga, Allah sedang melihat kalian, apakah kalian mencari rezeki yang halal. Manakala itu yang kalian lakukan, maka itulah rezeki yang paling halal dibanding rezeki-rezeki yang lain yang dari hasil ketergantungannya terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan membaca doa Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bi barakati asma'ikal husna, Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin Azizul Jabbar Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Qahhar Wahhab Razzaqul Fatal Alimul Qabir, Al-Basitul Khafidur Rafi'ul Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Basir, Al-Hakamul Adlul Latiful Khabir, Al-Halimul Awwilul Ghafurul Syakurul Alimul Hafizul Muqidul Hasibul Jalil, Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Wa'idul Syarif, Al-Haqqul Wakilul Qawiyul Matinul Waliyul Hamid, Al-Musyaitul Mu'idul Mu'ayyimin, Al-Hayyul Qayyumul Wajidul Majidul Wahidul Ahadul Samad, Al-Qadirul Muqtadirul Muqadir Mu'akhirul Awwalul Akhir, Al-Zahirul Batin Wal Muta'alil Bartawabul Muqtadir Rahiful Malikul Muqidul Jalalul Ikram, Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Munil Mani Abdarun Nafi'ul Muhadil Badul Faqir, Al-Warithul Rasyidul Subhan. Yassir umurun ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Bawasi arjakum ya Allah, lampahkanlah rezeki kami. Wa aktsir amwalana ya Allah, perbanyaklah harta dan kekayaan kami. Wa barik lana a'tana ya Allah, berkailah apa yang Kau berikan kepada kami. Wa aslih auladana ya Allah, jadikanlah anak-anak dan keturunan kami soleh dan solehah. Warfa' darajatina ya Allah, angkatlah derajat dan kedudukan kami. Waftah abwaaba fadlika ya Allah, bukalah pintu rahmat dan karunia. Bukalah pintu jalan keluar dari kesulitan kami. Bukalah pintu jalan keluar dari kepedihan kami. Cukupilah kami melalui rahmat dan taufik. Hasil maqasidana wa qad jami'a hawaijina ya Allah, kabulkanlah hajat dan keinginan kami. Bifadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.